Annyeonghaseyo. Kita bahas Squid Game lagi ya. Di episode sebelumnya, masing-masing pemain memilih satu gambar. Nah, gambar ini yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Para pemain diberi waktu 10 menit untuk memotong permen gula sesuai dengan gambar yang telah mereka pilih. 3 menit permainan berjalan mulus. Di menit ke-6, suara tembakan pertama mulai terdengar. Memotong permen gula yang tipis sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi memotong dalam waktu 10 menit dengan dikelilingi suara tembakan dan mayat-mayat pemain yang gagal tentu saja membuat suasana makin greget. Mendengar suara tembakan, satu persatu pemain menjadi panik. Mereka malah salah potong dan ditembak mati. Ajuma ini punya strategi yang bagus. Dia menggunakan korek api untuk memanaskan jarum agar lebih mudah memotong permen. Tidak semua pemain punya korek. Misalnya pemain ini. Untungnya pemain 111 memilih bentuk segitiga yang mudah untuk dipotong. Pemain 111 menjadi pemain pertama yang berhasil lolos. Ali memilih bentuk lingkaran. Bukan bentuk yang mudah, tapi Ali berhasil selesai di urutan kedua. Cewek Korea Utara dan Sangwoo juga memilih bentuk segitiga dan berhasil memotong permen mereka dengan benar. Nampaknya pemain yang memilih bentuk bintang dan payung adalah pemain yang bernasib buruk. Misalnya Gi-hun. Melihat pemain dibunuh satu persatu membuat Gi-hun gemetar dan keringatan. Ditambah lagi, pemain-pemain lain mulai banyak yang berhasil. Keringat Gi-hun terjatuh di atas permen dan dari situ dia menyadari bahwa permen ini mudah meleleh jika terkena air. Gi-hun mulai menjelati permennya sesuai bentuk payung. Ajuma yang selesai lebih dulu memberikan koreknya ke pria bertato. Pria bertato pun akhirnya sukses berkat bantuan Ajuma. Waktu tersisa kurang dari 1 menit. Pemain-pemain lain mulai mengikuti ide Gi-hun untuk menjelati permen mereka. Salah satunya adalah kakek 001. Gi-hun dan kakek 001 selesai tepat waktu. Pemain lain yang belum selesai diratakan dengan MP5. Setelah permainan kedua selesai, hasilnya langsung diumumkan. 79 dari 187 peserta tereliminasi. Uang hadiah Squid Game pun bertambah sesuai jumlah peserta yang mati. Setelah pengumuman selesai, para peserta diberi makan. Ada 5 orang yang tidak kebagian makanan. Ternyata, pria bertato dan teman-temannya mengambil jatah pemain lain. Salah satu peserta tidak terima makanannya diambil, mendatangi kelompok pria bertato. Pria bertato mengajarnya sampai meninggal. Tidak ada peraturan yang melarang para peserta untuk saling serang. Para petugas tidak melakukan apa-apa. Jumlah peserta berkurang 1 orang, dan jumlah hadiah semakin bertambah. Di ruangan lain, tampak pemain 111 sedang berada di ruang mayat dan membedah mayat-mayat peserta lain yang tereliminasi. Pemain 111 adalah ahli bedah sebelum ikut ke permainan ini. Beberapa petugas mengumpulkan organ-organ tubuh itu dan dijual ke black market. Sebagai gantinya, para petugas-petugas korup ini memberikan clue tentang permainan apa yang akan dimainkan berikutnya kepada pemain 111. Makanya di permainan tadi, pemain 111 bisa memilih bentuk yang mudah untuk dipotong. Polisi yang menyamar sebagai salah satu petugas juga ada di ruangan ini. Dia mengamati dan mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan nanti. Malam harinya, pria bertato dan kawan-kawannya berencana membunuh pemain-pemain lain saat lampu telah dimatikan. Sangwoo menyadari hal ini dan menyarankan agar mereka tidur secara bergantian. Dengan memanfaatkan keadaan gelap, pria bertato menjalankan rencananya. Mereka membunuh pemain lain satu persatu. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Para pemain lain berusaha mempertahankan diri, tapi karena gelap, mereka sulit membedakan mana kawan atau lawan. Suara jeritan dan teriakan semakin terdengar. Karena ketakutan, para pemain merasa lebih baik menyerang duluan daripada diserang. Akhirnya, mereka mulai saling membunuh, menjadikan keadaan semakin kacau.
Di luar ruangan, petugas berbaris di depan pintu, menunggu sinyal dari pemimpin mereka untuk masuk ke ruang tidur. Pria bertato mengincar cewek Korea Utara. Dia ingin balas dendam karena cewek Korea Utara menjatuhkannya di permainan pertama. Pria bertato mencekik leher cewek Korea Utara dan memojokkannya ke dinding. Untungnya, cewek Korea Utara punya pisau dan berhasil kabur. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo bekerja sama. Mereka kompak saling menjaga. Mereka mencari kakek 001 yang ternyata sedang bersembunyi. Pria bertato masih mengejar cewek Korea Utara. Gi-hun dan kawan-kawan menyelamatkan cewek itu. Kakek 001 berteriak ketakutan. Dia berkata, jika terus-terusan begini, kita semua akan mati. Pria bertopeng merupakan kepala petugas yang menjalankan permainan ini. Dia menekan tombol alarm. Lampu dinyalakan, kemudian petugas-petugas pun masuk dan menghentikan kekacauan ini. Setelah permainan kedua selesai, cowok bertato dan Ajuma merayakan kesuksesan mereka di toilet sambil merokok. Di pagi harinya, para pemain dikumpulkan di sebuah ruangan berwarna putih. Permainan ketiga akan segera dimulai. Karena kejadian tadi malam, para pemain mulai membentuk kelompok atau grup masing-masing. Tujuannya untuk saling melindungi dan bekerja sama di permainan-permainan berikutnya. Yang kuat bergabung dengan yang kuat, sedangkan yang lemah tidak bisa berbuat banyak. Orang tua dan wanita dianggap lemah dan hanya akan menjadi beban tim. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo merasa kasihan melihat kakek 001 tidak punya tim. Akhirnya, mereka memperbolehkan kakek 001, cewek Korea Utara, dan pemain cewek lainnya bergabung dengan mereka, termasuk Ajuma yang dikhianati oleh pria bertato. Padahal mereka baru saja merokok bareng di toilet. Ajuma tidak terima diperlakukan seperti itu. Dia menyimpan dendam kepada cowok bertato. Setelah membentuk tim, permainan ketiga pun diumumkan. Permainannya adalah tarik tambang. Tim pria bertato itu diuntungkan karena hampir semuanya adalah laki-laki berbadan besar. Lawan mereka adalah tim 7 yang berisi 3 wanita dan ada juga orang tua. Tim 7 kalah telak. Mereka mati dalam hitungan detik. Berikutnya adalah tim 4, tim Gi-hun dan kawan-kawan. Mereka melawan tim 5 yang semuanya adalah laki-laki. Di tim Gi-hun ada 3 orang wanita dan 1 kakek tua. Melihat tim lawan saja, mereka sudah kena mental. Saat menuju arena tarik tambang, mereka terlihat putus asa. Kakek 001 punya strategi. Waktu kecil, dia sering tarik tambang di kampung dan jarang sekali kalah. Strateginya simpel. 10 detik pertama, mereka tidak menarik tambang, tapi menahan posisi agar tidak tertarik ke depan. Setelah tim lawan bingung dan kehabisan tenaga, barulah mereka membalikan keadaan dan menarik sekuat tenaga. Strategi ini hampir berhasil. Sedikit lagi tim 4 akan terjatuh. Tapi mereka juga tidak mau mati. Insting bertahan hidup mereka mengambil alih dan kembali menarik tambang dengan kuat. Tim Gi-hun mulai panik. Strategi mereka gagal. Mereka semakin dekat dengan kekalahan dan menjadi panik. Untung saja Sang-woo tidak ikut panik. Sang-woo menyuruh timnya untuk maju ke depan 3 langkah agar tim lawan terjatuh ke tanah. Setelah tim lawan terjatuh, mereka kembali menarik sekuat tenaga dan game over. Tim 5 tamat. Well, good game, Sang-woo. Setelah permainan tarik tambang, para pemain menuju ruang tidur untuk beristirahat. Sang-woo kembali menyarankan untuk tidur bergantian karena bisa saja ada serangan berikutnya. Di ruangan lain, pemain 111 melakukan operasi organ lagi agar petugas memberikan petunjuk permainan berikutnya. Tim pria bertato bisa menang tarik tambang karena pemain 111 bergabung dengan mereka dan memberitahukan bahwa permainan berikutnya adalah tarik tambang. Tapi kali ini, petugas-petugas juga belum tahu permainan berikutnya. Pemain 111 merasa ditipu. Dia membunuh petugas dan akhirnya ditembak mati oleh pria bertopeng.
Polisi yang menyamar melanjutkan penyelidikannya. Dia ikut mengantarkan organ yang akan dijual ke black market. Ada sebuah terowongan rahasia yang didesain khusus untuk tamu VIP sebagai jalur darurat. VIP adalah orang-orang yang mendanai program Squid Game. Setelah mengorek informasi dari petugas, polisi ini membunuh petugas itu dan melanjutkan penyelidikannya ke ruang kerja pria bertopeng. Di sana, dia menemukan bukti-bukti bahwa Squid Game telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ini bukan permainan pertama. Di pagi harinya, mayat pemain 111 dan petugas-petugas korup digantung di sekitar koridor menuju permainan keempat. Permainan keempat dimainkan oleh 2 orang. Para pemain disuruh mencari pasangan untuk bermain. Ajumma sama sekali tidak punya pasangan. Tidak ada yang mau satu tim dengan dia. Ajumma akhirnya diseret keluar dari ruang permainan oleh petugas. Ajumma berteriak histeris. Dia tahu ajalnya sudah tiba. Aturan permainan keempat berbeda dengan tarik tambang. Di permainan ini, para peserta bersaing dengan teman satu timnya. Masing-masing diberikan 10 kelereng. Pemain yang berhasil memenangkan 10 kelereng dari teman timnya dinyatakan menang. Artinya, mereka harus saling bunuh dengan teman satu tim. Ada 2 orang peserta yang merupakan pasangan suami istri. Mereka harus saling bunuh jika ingin keluar dari sini hidup-hidup. Penyakit kakek 001 mulai kumat. Dia berhalusinasi dan mencari rumahnya di antara rumah-rumah kosong di arena permainan. Gi-hun yang panik karena waktu semakin berkurang dan kakek 001 malah tidak mau bermain dan terus saja berhalusinasi. Cewek Korea Utara dan cewek Seoul menentukan permainan mereka hanya 1 kali dengan mempertaruhkan semua kelereng. Sebelum waktu habis, mereka berdua duduk dan saling bercerita. Salah satu dari mereka akan mati sebelum permainan ini akan berakhir. Mereka saling bertukar cerita sambil menunggu waktu permainan habis. Cewek Korea Utara adalah cewek yang kaku. Dia sama sekali tidak punya teman dan belum pernah terbuka ke orang lain sebelumnya. Sedangkan cewek Seoul adalah tipe yang senang curhat-curhatan bersama teman-temannya. Sebelum ikut Squid Game, cewek Seoul menyaksikan ayahnya yang seorang pendeta membunuh ibunya di rumah mereka. Cewek Seoul kemudian membunuh ayahnya. Keluarganya berantakan, dia tidak punya tempat tujuan untuk berpulang. Tujuan hidupnya juga tidak ada. Berbeda dengan cewek Korea Utara. Cewek Korea Utara punya keluarga yang menyayanginya, adiknya di panti asuhan, dan dia ikut Squid Game untuk menyelamatkan ibunya. Mereka bertiga bermimpi suatu saat bisa liburan sekeluarga di Pulau Jeju, Korea Selatan. Seiring waktu berlalu, mereka semakin terbuka dan saling menceritakan keluh kesah mereka tentang kerasnya kehidupan. Sebelum waktu habis, tanpa sadar mereka telah menjadi sahabat, teman bertukar cerita. Keduanya berasal dari negara berbeda yang sedang berperang, Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka tidak memperdulikan status kewarganegaraan. Mereka berdua sadar bahwa di Korea Utara maupun Korea Selatan, kehidupan sama-sama keras. Keduanya bercerita sambil menangis meratapi nasib mereka. Sang-woo dan Ali memainkan permainan tebak kelereng. Sang-woo kalah telak, dia menuduh Ali curang. Petugas menghentikan Sang-woo yang akan menghajar Ali. Meskipun diperlakukan seperti itu, Ali tetap tidak tega Sang-woo terbunuh. Dari awal Sang-woo telah membantunya. Mereka saling menyelatkan nyawa. Sang-woo pun akhirnya punya ide bagus. Dia berencana menipu Ali yang sudah berbaik hati padanya. Dia menyuruh Ali mencari tim yang lebih lemah agar mereka bisa mengalahkan mereka dan mengambil semua kelerengnya. Sementara itu, kelereng Ali dikalungkan di lehernya. Sang-woo yang membuat kalung itu dari bajunya, tapi dia menukar kelereng-kelereng Ali dengan batu kerikil tanpa sepengetahuan Ali. Di tempat lain, Gi-hun berhasil meyakinkan kakek 001 untuk bermain permainan tebak jumlah kelereng. Ternyata, kakek 001 sangat jago bermain tebak kelereng. Saat kelerengnya akan habis, Gi-hun menipu kakek 001. Karena matanya rabun, kakek 001 tidak bisa menghitung jumlah kelereng dengan jelas.
Akhirnya kelereng kakek 001 habis ditipu oleh Gi-hun. Kakek 001 masih ingin terus bermain, tapi dia tidak punya kelereng lagi. Gi-hun meninggalkannya. Sebelum Gi-hun pergi, kakek 001 mengambil satu lagi kelereng dari kantongnya. Ternyata, Gi-hun baru mengumpulkan 19 kelereng. Masih ada satu kelereng lagi yang harus diambil dari kakek 001. Waktu semakin menipis, kakek 001 hanya ingin bermain jika Gi-hun mempertaruhkan semua kelerengnya. Gi-hun berkata itu tidak masuk akal. Kakek 001 menjawab, apakah menipuku itu masuk akal? Ternyata, kakek 001 tahu kalau Gi-hun dari tadi sudah menipunya. Dia tidak peduli siapa yang menang. Kakek 001 cuma ingin terus bermain bersama Gi-hun. Mereka pun bermain permainan terakhir. Gi-hun berhasil menang. Dia sangat sedih karena ternyata kakek 001 cuma ingin bermain bersama, sedangkan Gi-hun berniat membunuhnya. Kakek 001 telah kalah, dia akhirnya dieksekusi oleh petugas Squid Game. Nasib malang dialami oleh Ali. Saat waktu habis, dia tidak menemukan Sang-woo. Dia sangat khawatir karena Sang-woo tidak punya kelereng dan akan dibunuh. Padahal, yang di lehernya bukan kelereng, melainkan batu kerikil. Ali kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu. Tapi semuanya telah terlambat. Waktu telah habis, dan dia pun ditembak mati oleh petugas. Cewek Korea Utara dan cewek Seoul mengalami nasib paling miris. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka menemukan sahabat yang bisa mereka tempati untuk saling bercerita dan menangis bersama, tapi itu semua harus berakhir di permainan ini. Satu dari mereka harus mati. Sebelum bermain permainan terakhir, mereka berdua saling berkenalan. Sebyok, namaku adalah Kang Sebyok, kata cewek Korea Utara. Nama yang indah, namaku Ji-young, kata cewek Seoul sambil tersenyum. Sebyok sebenarnya kalah di permainan ini, tapi Ji-young sengaja mengalah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di luar sana. Kamu masih punya segalanya. Kamu yang harus menang. Ji-young ingin sahabat barunya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sebyok pun menangis. Ji-young berpesan bahwa kamu harus memenangkan pertandingan ini dan bertemu dengan ibu dan adikmu. Pakailah uang Squid Game untuk liburan ke Jeju. Tersenyum dan bahagialah, lakukanlah untuk diriku. Seperti Ali dan kakek 001, Ji-young kalah dan ditembak mati oleh petugas. Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok yang berhasil menang sama sekali tidak bahagia. Mereka berjalan terseok-seok sambil memikirkan dosa mereka. Makasih ya sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka, silahkan di-like. Kalau belum, tolong di-subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!